Kemudian kita masuk pada syirik yang ketiga, yaitu syirku ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya asal ketaatan mutlak hanya untuk Allah dan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menggunakan kalimat ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Adapun ketika Allah memerintahkan kita taat kepada selain Allah, dalam hal ini ulil amri, maka Allah katakan wa ulil amri minkum tanpa ada kalimat ati'u. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada selain Allah adalah muqayyad. Ini bersyarat, terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ketaatan itu mencocoki dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun boleh mentaatinya. Adapun apabila ketaatan ini bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib kita tidak boleh mentaatinya. Karena kata Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Al-Khaliq. Syirik dalam hal taat, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ketaatan. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mereka telah menyekutukan Allah terhadap para ulama dan para pendeta mereka. Apa wujudnya? Apakah mereka sujud kepada para pendeta dan para ulama mereka? Diterangkan oleh Allah dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wa masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah katakan, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan para ulama dan para pendeta mereka, ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Demikian pula mereka telah menjadikan Isa bin Maryam, Al-Masih bin Maryam, sebagai sembahan pula. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan ibadah mereka, memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah semata. Ayat ini tentu membingungkan bagi orang-orang yang mereka pernah merasuk agama Nasrani umpamanya, semisal Adi bin Hatim. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah para pendeta kami ya Rasulullah. Bayangan Adi bin Hatim boleh jadi bahwa menyembah mereka ini sujud di depan para pendeta mereka. Apa kata Nabi SAW? Alaisu yuhilluna ma haramallah wa tuhillun. Wahai Adi, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Wa tuharrimuna ma ahalallah wa tuharrimun. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkan. Sehingga mengikuti sang tokoh dalam hal perkara yang jelas-jelas menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, maka sungguh ini adalah perbuatan menyekutukan Allah SWT. Karena hak tahlil dan tahrim, hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, itu adalah haknya Allah semata. Membuat aturan-aturan adalah haknya Allah semata.
Maka ketaatan kepada selain Allah dalam wilayah yang merupakan kekhususan Allah seperti penghalalan dan pengharaman tadi, maka sungguh ini merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Maka barang siapa yang mereka meletakkan dirinya mentaati sang tokoh, padahal sang tokoh jelas-jelas menghalalkan dan mengharamkan, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak ketaatan mutlak adalah haknya Allah dan syariat mutlak haknya Allah. Sehingga barang siapa yang mereka membuat syariat, maka dia telah membuat sekutu bagi Allah taala. Sehingga Allah mengatakan, amlahum syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan billah. Apakah mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah, yang mereka para sekutu membuat syariat yang tidak pernah diizinkan Allah Ta'ala? Maka jangan sampai seorang muslim terjatuh dalam syirkut ta'ah, ini ketaatan dalam hal yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ketaatan dalam hal ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari perbuatan syirkut ta'ah, karena ketaatan hanya mutlak milik Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi